Mereka dapat ilmu dalam 1 jam, orang lain belum tentu dapat dalam 1 tahun. Ini yang terjadi pada para ulama-ulama, para sholihin masa lalu. Sehingga kita melihat bagaimana mereka meninggalkan literatur pengetahuan Islam. Setiap pribadi mereka kita baca saja tidak habis-habis, tapi mereka sempat menulis dan mengarang bermacam ilmu pengetahuan, sehingga terjadi kemajuan ilmu pengetahuan di dalam abad-abad awal Islam, karena para mereka adalah orang yang serius mencari ilmu, dan sehingga mereka mendapatkan ilmu tidak cuma lewat jalur mencari ilmu belajar, tetapi ilham. Ini tidak asing sejarah, banyak bukti-bukti sejarah. Yang ketiga yang paling cepat luar biasa, yaitu nubuwah. Sehebat apapun para waliullah dalam mendapatkan ilmu dengan ilham, itu baru awal dari nubuwah. Modal perjuangan Rasulullah pertama itu adalah pengetahuan dan semangat untuk berjuang. Punya pengetahuan yang didapatkan oleh nubuwah. Itu di periode Makkah. Kuat dalam pengetahuan, tapi lemah di dalam hal yang lain. Sehingga orang-orang beriman, Rasulullah menjadi kelompok yang direncanakan untuk dihancurkan, diganggu. Kenapa? Karena mereka masih di dalam sebab kelemahan. Hanya kekuatannya pengetahuan. Itu di periode Makkah. Rasulullah diperintahkan hijrah ke Madinah. Untuk periode lain, untuk menghasilkan hal yang lain yang tidak dapat didapati di Makkah. Begitulah cara Allah merubah situasi keadaan perjuangan awal Islam oleh Rasulullah. Madinah adalah cikal bakal berkumpulnya 3 hal utama pada pribadi Rasulullah, sehingga menjadi salah satu unsur Muhammad Afdalur Rasul. Salah satu unsur yang menyebabkan Rasulullah dikategorikan Rasul yang paling afdal, karena pada diri Rasulullah terkumpul 3 hal yang tidak ada pada para nabi yang lain saat di periode Madinah. Apa itu? Yaitu setelah pada Rasulullah ada nubuwah sebagai sumber pengetahuan, yang kedua ada mulku sebagai sumber kerajaan, dan ada sultanah sebagai power mempertahankan diri dari serangan. Rasulullah ada nilai kenabian, memang itu intinya. Rasulullah juga seorang raja yang titahnya ditunggu dan diikuti. Rasulullah juga sultan yang punya power, yang punya tentera dan kekuatan pertahanan yang bisa mempertahankan diri. Disitulah awal peradaban dunia. Di saat nilai kebaikan dan salah agama didukung oleh 2 kekuatan, yaitu al-mulku was-sultan. Sehingga Rasulullah menuju Madinah
untuk melahirkan sebuah kelompok bangsa dalam sebuah negara yang dipimpin dengan dua tujuan utama. Apa itu tujuan utama? Hirasatid din wa siyasatid dunya bid-din. Dua hal utama dari hijrah Rasulullah ke sana. Apa itu? Pertama, menyelamatkan agama. Yang kedua, mengurus dunia seselaras dengan rumusan-rumusan agama. Itu dua penting, dua inti. Bagaimana agama itu terselamatkan dan berkembang. Yang kedua, bagaimana mengurus dunia ini supaya rapi dan tertib, terurus, tapi selaras dengan norma-norma agama tanpa menginjak agama, nilai-nilai agama. Sehingga dunia berfungsi sebagai dunia majra'atun lil akhirat. Dunia tempat berinvestasi untuk akhirat. Disinilah kebahagiaan orang-orang beriman. Disitulah kesuksesan umat Rasulullah sekali hidup menyelesaikan dua persoalan. Pertama, persoalan dunianya di dalam menjalani kehidupan. Yang kedua, persoalan akhiratnya, selamat dari neraka. Sekali hidup menyelesaikan dua persoalan. Inilah yang digambarkan oleh Rasulullah. Dunyaka la tadurru akhirat. Jangan sampai duniamu menjadi malapetaka bagi akhirat. Bagaimana caranya? Caranya selaraskan duniamu dengan agama. Islam tidak meninggalkan dunia, tetapi dunia terurus dengan baik. Maka Rasulullah, beliau adalah pemimpin manusia untuk dunia dan akhirat. Sehingga dalam Islam, kepemimpinannya harus sampai ke bawah, sampai kepada pemimpin rumah tangga. Kenapa orang Islam dulu hebat? Lewat visi Rasulullah, para pengembara onta, para pengembara yang tidak punya tempat tinggal tetap, berubah menjadi pemimpin dunia. Sekurang-kurangnya dia mampu memimpin rumah tangganya sebagai pemimpin Islam dalam rumah tangganya, yang berfungsi menyelamatkan dirinya dari neraka dan keluarganya dari neraka. Itulah Islam, itulah misi Rasulullah. Kalau kita sekarang bisa membangun keluarga Islam, rumah tangga Islam, pemimpin rumah tangga, pemimpin Islam di situ, itu sudah melanjutkan misi Rasulullah. Maka kita berharap sekali ini dengan lambang Islam, mampukah kita ditantang untuk melahirkan siapa yang lahir di sini jadi pemimpin, suara sini jadi pemimpin, sekurang-kurangnya pemimpin Islam dalam rumah tangga. Kalau dari kecil jadi pemimpin Islam di situ, selalu menjaga selaras dunia tidak menjadi malapetaka bagi akhirat. Maka oleh karena itu, kenapa itu bisa terjadi? Madinah adalah sebuah kekuasaan. Madinah adalah sebuah komunitas besar, dimulai oleh perjuangan Rasulullah dari Mekah yang didukung oleh ar-rijal haula Rasul. Ada
laki-laki pejuang-pejuang di sekeliling Rasul yang menopang perjuangan Rasulullah. Nah, Abu Bakar, ada Umar, ada di sana Abdurrahman bin Auf, macam-macam bentuk. Nah, yang ahli pengetahuan, nah yang ahli usaha konglomerat, Abdurrahman bin Auf, yang punya kekuatan ketokohan, mereka manfaatkan, fungsikan untuk Islam. Mereka yang punya harta, mereka fungsikan hartanya untuk Islam. Mereka yang punya tenaganya difungsikan untuk Islam. Kemudian dibantu oleh para muhajirin. Maka hal yang paling inti, hijrah Rasulullah ke Madinah untuk membangun sebuah komunitas bangsa yang dimana mereka komit menjadikan agama sebagai kehidupan mereka dan membuat dunia ini tertib dan teratur, sehingga Al-Ghazali mengatakan bahwa dunia yang terurus dengan baik, aspek-aspek kehidupan yang terurus dengan rapi dan tertib adalah fardu kifayah. Kalau itu tidak selesai, semuanya jadi berdosa. Umat Islam harus sehat. Di sana harus cukup ahli-ahli kesehatan yang menangani persoalan kesehatannya. Ekonominya harus bagus, karena itu modal untuk beribadah. Kalau tidak cukup ahli, orang yang menangani menertibkan ekonomi umat Islam menjadi dosa besar. Apapun kemaslahatan hidup, itu menjadi bagian fardu kifayah dari agama. Tidak ada terjadi pemisahan agama. Dengan agama umat Islam maju, dan umat Islam mundur di saat mereka menggugurkan agama. Munyaino kadang-kadang nggak pemikiran, panjang tengok maju, payah ubah agama. Untuk maju. Memang ada sejarah. Eropa, mereka maju setelah mereka meninggalkan gereja. Tapi tidak ada dalam sejarah umat Islam maju setelah meninggalkan Islam. Awal kemunduran umat Islam di saat para sultan dan para raja-raja yang lahir dari putra mahkota yang tidak tahu Islam dan tidak cinta Islam. Akhirnya disitulah awal dari kemunduran umat Islam. Eropa ijih maju setelah ikubah gereja, karena yang ikubah dia katalah penghambat kemajuan atau sesat karena yang original dari yang putra dari Allah, membuat banyak yang maju. Maka diubah gereja bersentuhan dengan peradaban Islam, maka Eropa maju. Orang Islam maju gaya di saat komitmen Islam. Nyokti yang dinyatakan di Sayyidina Umar, nahnu na'izzu bil Islam, fala natlubul izza bil ghairi. Kita megah dan hebat dengan Islam, jangan coba-coba cari kehebatan dan kemegahan dengan meninggalkan Islam. Meninggalkan Islam merusak semua. Moralnya hilang, peranata sosial rusak, kehidupan tidak tertib.
manusia antar sesama jadi predator bagi yang lain karena akhlak dan karakternya yang rusak. Nyonya urugah dengan agamanya yang menghambat kemajuan dipertanyakan. Anda tidak tahu Islam, Anda tidak mengerti Islam. Mungkin kan hukum Islam cuma cambuk-cambuk, hukum Islam cuma tok ulai. Padahal Islam itu tatanan yang menjadikan perjalanan hidup ini menjadi perjalanan ke surga dan hidup ini bagaikan di surga. Itulah sebenarnya Islam. Menyuruh Islam ikut kafir ubah agama umat maju nyantapan lagi Buddha mega pun ikut Buddha metira babulang ini. Kalau Buddha metira ego lagi pun Buddha mega pun lo ini karena itu kuat turun ini beda dengan turun budaya budaya karena kira ke turun ini makapui. Tapi nyo ke dapu hatiru nyo tablo lagi nyelham hanya ikut-ikutan tidak sama. Cuma orang nyo tadi tak percaya kita pertama bahagia saat Aceh mendeklarasikan negerinya bersyarat Islam. Tapi kita bertanya, kita syariat Islam, tapi kok begini? Gagal pertama pengetahuan dasar daya. Mungkin di Rusia dulu bercetak teh, kamu dapat Aceh kenal awal Aceh bina. Baik waktu bertanya lagi berjaga. Yang punya Quran dibaca lagi bukan doa. Ini dosa besar yang tidak terkandung. Karena lewat pengetahuan fardu'in dan dasarlah mereka mendapatkan akidah yang benar. Di sana menjadi sumber awal dari akhlak yang benar dan cara beribadah yang benar. Bagaimana mengislamkan tanpa pengetahuan yang benar? Wabil ilmi hayatul Islam. Kalau mau hidup Islam pakai ilmu. Ilmu, intinya ilmu Islam yang wajib secara general adalah fardu. Maka kita harus stay ini menjadi kelompok bagaimana umat masyarakat sadar untuk mencari ilmu fardunya. Ruang-ruang kosong itu bagaimana terisi di dada dan di dalam pikiran. Karena ada 4 hal yang membuat agama ini hilang. Zihabuddin di apa? Agama itu hilang dengan 4 hal. Jangan katakan kita beragama kalau terjadi 4 perkara ini. Pertama, la ya'malun bima la ya'lamun. Beramal dengan sesuatu yang dia tidak punya ilmu tentang itu. Dia beramal tapi tidak punya ilmu, tidak cukup ilmu dengan amalan itu. Nyangka agamanya, hikmah dan nilai ihana dia di sini. Ibadahnya, amalnya tetapi tidak cukup ilmu yang memadai untuk amal. Yang malu di mana beramal tapi dia tidak punya ilmu, dia tertipu. Ramai-ramai beramal tapi bodoh, tidak punya ilmu. Yang kedua,
layak malu di mana tidak beramal dengan apa yang dia tahu. Sudah tahu dia tidak beramal, yang beramal tidak tahu, yang tahu tidak beramal. Cerdas, punya ilmu, tetapi ilmu itu orang oke. Nyo hafal ayat ke Nah yang kedua, itu juga membuat agama itu mati dia. Yang ketiga, la yata'allamu ma la ya'lamu. Tidak mau cari tahu apa yang dia tidak tahu. Hakim tadi paling tunggu agama itu hancur kalau manusia umatnya sudah bosan cari ilmu itu tidak tersampaikan. Yang keempat, wa yamna'un nas min at-ta'allum, menghalangi manusia untuk mencari ilmu. Nah saja ini membuat manusia terhalang dari ilmu. Akai untuk dukung murung menai ilmu, ini tapi bicara kan dukung. Urangnya dia cek nagro syariat Islam, tetapi pilar-pilar syariat tidak diperkuat dan difungsikan, dibiarkan di dalam ulama. Kalau ini benar-benar komit dengan pendidikan Islam, perkuat dia, fungsikan dia. Dunia pendidikan fungsikan untuk pengetahuan yang diwajibkan oleh Allah dan Rasul. Ayo mana? Ya, mungkin syariat untuk ilmu jelas itu. Nah, beda di itu. Ya, hai jungku cuma gayanya pangkai karena semangat kayak dulu. Menyerap peng tidak dah. Harap tenaga itu. Umat karena perintah mereka, perintah an-nasu no'ani wali-wali manusia wajah. Limon hirau malai hirau mutai ya kain mandum jamu ba ngubur. Yang ini adalah ngubur. Dari ngubur, hai pun mana dia belum maju layaknya walaya mutu, tidak punya biaya, tidak bermutu. Biaya kan mutu. Mana ya? Uriak ju ane patungku bilo macam gue itu jari lah. Jadi guna rasa di beko. Itu baru. Muka ide sampai. Pokoknya ya itu kira ubah rumah pohon. Lo kemudian cepat yang berkata, dok kewalain kah? Nah, terjadi kekerasan terhadap anak. Yang terus saja menanduk, beda tu. Menyanyi di pelai tu yang ilah tu. Ya, joknya tu minta ini agama tu kejalur dalam masa depan. Tahu jangan timang bawa ibu bawa baru semua timah untuk dia untuk canda ulama masa depan timah. Yang kedua ini terkait dan koi tu pokoknya boleh buat dan koi nak hol dan koi muka muka nampak ni. Kira-kira boleh dan koi ipa dia. Namun tertuh dia, wiji wabah, macam orang kira ada terminal tengok tu, orang kau tu, je enter betam mana, habis ni itu.
Hello, bidana rehat kita. Kenapa ya? Tidak itu ini mana dukuin lagi kemudian nanti orang orang. Allah nurul ikhlasnya. Kamu tetapi dari itu Hanabi jangkau lidaya, Jaikat anak terjangkau lidaya. Pada persen anu Islam dijangkau oleh kulit kaya. Lihat siapa jangkau mereka kali jangkau itu bagaimana? Ye yang kosong ye ya, anak terjangkau aku yang cek aku. Yang kemudiannya dah boleh lah. Jelas-jelas tidak terbiarkan mereka di dalam kejahilan itu awal. Maka dalam hal Rasulullah padahal modal utama adalah pengetahuan tapi didukung oleh sultan dan mampu oleh kekuasaan dan kerajaan sehingga kebaikan-kebaikan Islam menjadi kuat karena didukung oleh kekuatan. Keberhasilan Rasulullah dalam berhijrah adalah dua hal yang paling utama keberhasilan yang membuat Muslim itu kuat, Islam kuat. Pertama, mampu memperkuat orang-orang yang baik. Lamit ururung gatien dulu berubah menjadi tokoh-tokoh besar, berubah jadi pemimpin-pemimpin. Kemudian memperbaiki orang yang kuat. Yang tadi orangnya memang tokoh besar, tapi pengkilkan. Urung yang kita menjelaskan dalam kalium ya, tubuh ya, tokoh. Tetapi buat teorinya karena umat masuk Islam menjadi kekuatan besar bagi Islam. Orang kuat masuk Islam jadi orang baik dan orang benar. Sehingga waktu hijrah yang para sahabat untuk hijrah, untuk itu, usahamu dikatakan, murah-murah kaya, tiga nabi. Yang haram kau terjelang dengan dia juga ya. Waktu ini jerak yang gejau baju kuda, gejau baju panah, lihat bau, aneh panah rumah saya. Lubujau itu, gejak itu lewat kabar itu. Nak kawan ramai bilang semayang dua kan. Teknik hijrah dengan Bangka. Beliau ke semayang dua jam. Baca syahadat wudhu. Baca doa berikrar, ikut. Belum hijrah. So yang perlu yatim promo berhadapan dengan jangan. So yang perlu yatiman hadapi dengan. Belum hijrah. Anak kau kena penduk. Ada tapi ketiga untuk kau berkati beli dua rumah dia. Yang egau tidak sembunyi-sembunyi. Sehingga dengan ketokohan umat semangat urung ilmu. Guru-guru yang ia berkata tamah bahwa mana Islamnya baru lain-lain. Jadi lain. Bulu kena lupa ikan, bulu kena lupa kan? Pokok ini menurut kabur nampak bunga. Kacau orang bunga nampak kacau orang. Maka kita bikinnya untuk kita baik pada tupak kopi. Maka urut Islam tinggi oleh Allah Al-Quran jahidu bi amwalikum wa anfusikum, berjuanglah kamu dengan hartamu dan nyawamu. Harta perlu untuk perjuangan. Perjuangan dari perantau
penjual agama, dan ibadah, dan percaya ini, butuh ada. Oh ibadah di kau masjidnya idenya ilmu hana berdoa. Ada orang nak kalau duit semua, wajib semua 5 macam wajib. Hai abu. Nyom dia sampai kalau sirap yang ada bawa pada orang kata jam di body 5 macam wajib semua. Buddha ini langkah 5 kan baik. Tuh ini apa? Apa orang jemaah duhai atau sembahyang duhai? Itu sembahyang duhai ya. Kan sembahyang ya. Hari rumah pada membawa kecil situ orang. Kan sembahyang tu. Pikiran dikebelung ke. Tapi orang apa pada dia cakap orang makanan rohnya buat ekonomi ji supaya orang dia ibadah. Baik misal sedikit nuro, baik nuro. Hai tu boleh nuro, nuro pada kerja. Maka nanti lebih kan dengan orang lain. Mau pakai ni dikai begini, dia terjadi ni. Kan untuk bilang tu, tunggu orang dah. Maka baik kalau kita mengajar agama, ekonomi harus juga menggunakan begini. Karena tanpa dukungannya, mungkin kita ibadah. Lalu nak bergaya, menyokong, minta pen, lupa pen yang punya. Yang baru hari punya, bikin kisi urut hari terus. Ya, yang punya. Ibu lagi, orang lagi. Hendak kita bayar mungkin dulu. Pokok ini cungting dia dah jam lebih nak buat. Dah. Aku dah cungting dulu. Enggak dulu ini nak bayar capek. Nak bayar ini ibadah ke. Maka Islam wajib itu tertib dunia. Maka fungsi hijrah Rasulullah ada dua kali. Bagaimana dunia agama terselamatkan? Yang kedua, bagaimana dunia ini terurus dengan baik dan selalu selaras dengan nilai-nilai etika dan moral agama. Akhirnya, benar-benar perjalanan hidup di dunia menjadi perjalanan ke surga. Itulah kesuksesan hakiki. Itulah yang diperjuangkan Rasulullah. Rasulullah berhijrah untuk membangun yang kena saya boleh pengabal itu pengabal ke rumah kita mohon maaf dari kekurangan dan